teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang pengaruh usia, jenis kelamin, dan etnis atau suku terhadap kesehatan dan status gizi. Pada usia balita, pemberian asupan gizi dari sang ibu harus sangat diperhatikan. Mereka lebih mementingkan untuk memenuhi keinginan anak dengan membelikan jajanan yang tidak sehat. Maka, pendidikan sang ibu juga merupakan salah satu faktor status gizi dan kesehatan pada balita. Pada usia remaja, para remaja biasanya mulai gegabah dan cenderung menganggap remeh kesehatan serta gizi mereka. Oleh karena itu, perlu diadakannya edukasi agar tidak terjadi hal negatif pada gizi dan kesehatan para remaja. Pada usia dewasa, zat gizi dibutuhkan dalam pencapaian kesehatan optimal dan pencegahan penyakit degeneratif. Kebiasaan makan mencerminkan faktor lingkungan seumur hidup yang paling relevan yang dapat mempengaruhi durasi dan kualitas hidup manusia. Faktor kebiasaan makan dapat mempengaruhi status gizi dan kesehatan. Beberapa referensi menyebutkan peristiwa menurunnya kebutuhan energi dan kapasitas pencernaan terjadi ketika manusia mulai berumur 50 tahun. Karena itulah dianjurkan mengurangi asupan kalori, namun kebutuhan sebagian besar nutrisi tercukupi, agar kesehatan dan gizi para lansia tetap dalam keadaan optimal. Status perempuan yang masih kurang diperhatikan dibandingkan laki-laki. Padahal perempuan adalah orang pertama yang bertugas mempersiapkan makanan dalam sebuah keluarga dan memastikan gizi anak-anaknya. Maka hal ini perlu dibenahi. Apabila dalam sebuah keluarga perempuan memiliki hak yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, ditambah lagi terbatasnya fasilitas dan akses yang diberikan kepada perempuan, maka perempuan akan dibatasi juga dalam pengolahan makanan. Akibatnya, kondisi gizinya pun akan menurun. Begitu juga dengan status gizi anaknya. Seorang ibu yang memiliki status gizi yang rendah akan melahirkan bayi yang memiliki status gizi yang rendah pula. SFI pada dasarnya bukanlah hal yang baru dalam sejarah peradaban manusia. Nilai-nilai budaya mengenai standar gizi ideal cenderung ditolak oleh komunitas medis atau kesehatan tanpa ada usaha untuk melakukan internalisasi nilai-nilai tersebut ke dalam prinsip-prinsip kesehatan. Seperti halnya pada kasus obesitas pada etnis Bugis. Masyarakat pada etnis Bugis mendambakan tubuh yang padat dan berisi, atau disebut malisem. Penyebab dari obesitas yaitu meningkatnya timbunan lemak yang berasal dari konsumsi makanan dan minuman yang berlebih. Ada perbedaan penggunaan ukuran, yaitu perspektif budaya menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan perspektif kesehatan menggunakan pendekatan kuantitatif. Oleh karena itu, perlu ada integrasi pada keduanya untuk mendapatkan standar fisik yang ideal.